Oke, halo adik-adik semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di PorPro Study. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir dalam menonton video ini. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya gesek ya. Silakan kalian buka deskripsi video ini karena di situ kita sudah meletakkan linknya. Jadi bagi kalian yang ingin menonton video sebelumnya, ada di deskripsi video ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang gaya tegangan tali. Seperti biasa, di sini sudah ada sebuah soal, di mana soal ini berbunyi. Jadi di sini ada sebuah gambar, ya, dengan berbagai macam informasi. Sebuah batang, jadi ini adalah batangnya, bermasa 2 kg, yang salah satu ujungnya dipasang engsel. Nah, jadi ini engsel, tegak lurus terhadap dinding. Dindingnya tegak, sedangkan batangnya lurus. Dan ada sebuah objek yang digantung yang berjarak tertentu terhadap dinding, di mana objek ini bermasa 4 kg. Besarnya gaya tegangan tali, jadi ini adalah tali yang miring. Garis miring ini tali. Agar sistem ini setimbang atau tidak bergerak. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Kita tuliskan dulu informasi apa saja yang diketahui di dalam soal ini. Oke, untuk informasi yang pertama, kita akan melihat sebuah objek yang bermasa 4 kg. Maka kita bisa tulis M1 sama dengan 4 kg. Nah, objek ini memiliki jarak terhadap dinding ini atau terhadap engsel. Jadi, jaraknya kepada engsel, terhadap engsel karena ini adalah tumpuan. Jaraknya berapa? Nah, batang ini memiliki panjang 1 meter, sedangkan sisa di sini adalah 0,2. Maka jarak dari ini ke engsel yaitu 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8 meter. Selanjutnya jarak dari ujung tali menuju engsel atau R2 itu adalah 0,8 meter. Oke. Selanjutnya massa batang atau MB yaitu 2 kg. Sudah ada di soal. Nah, batang ini memiliki titik pusat atau titik tengah ya. Karena kan objek ini memiliki gaya berat. Nah, gaya beratnya pasti terletak di tengah-tengah. Nah, titik tengah ini kan memiliki jarak juga terhadap engsel, yaitu setengah dari panjang batang ini. Karena panjangnya 1 meter, maka jarak dari tengah ke engsel itu adalah setengah meter atau 0,5 meter. Oke. Nah, ada panjang batang atau LB yaitu 1 meter. Oke, mungkin itu saja informasi yang cukup kita tulis. Selanjutnya adik-adik kita lihat apa yang harus dicari, yaitu tegangan tali agar sistem setimbang. Jadi agar sistemnya setimbang maka sigma gayanya itu sama dengan 0 ya. Oke, langsung saja kita jawab dulu. Nah, sebelum kita masuk ke sigma gaya tadi, ada baiknya kita gambar diagram benda bebas ya. Ini kan terlalu kompleks yang banyak. Nah, kita sederhanakan gambarnya menjadi diagram benda bebas. Nah, kita gambarkan seperti ini saja ya. Nah, seolah seperti segitiga. Dan ini ada sudutnya ya. Nah, ini jaraknya 1 meter. Ini 0,8 meter. Kita cari theta dulu. Cari theta. Caranya, kita gunakan tangensial. Ya. Ingat, tangensial atau tangen, ya, depan dibagi samping. Nah, depan dibagi samping ya. Bisa juga menggunakan kosinus atau sinus. Tapi kita harus mencari sisi miringnya dulu kan, atau panjang tali lah. Misalnya. Nah, tapi karena depan dan samping sudah diketahui, kita gunakan apa yang ada. Ya, sebenarnya di sini ada theta ya, tan theta. Maka theta sama dengan arcus tan 0,8 ya. Maka theta sama dengan, kita gunakan kalkulator saja. Pertama kita tekan shift, lalu kita masuk ke tangen. Kita tulis angkanya 0,8 atau kita ketik 38,66. Jadi besar sudut theta ini
adalah 38,66 derajat ya. Oke. Setelah kita mendapatkan sudutnya, nah, kita fokus ke objek yang ini, yang 4 kg. Nah, objek ini tentunya memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Kita anggap gaya beratnya itu W1 ya, sama dengan M1 dikali G. Nah, karena kita sudah menulis bahwa massa untuk objek ini adalah massa 1 atau M1. Kita masukkan saja M1-nya adalah 4, sedangkan G adalah 10. Maka beratnya adalah 40 Newton. Ya. Selanjutnya batang. Batang yang panjangnya 1 meter tadi. Nah, titik beratnya atau gaya beratnya ada di tengah-tengah ya kan. Biar dia setimbang. Berarti WB ya, yaitu MB dikali G. Jadi ingat saja bahwa gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi, kecepatan gravitasi. Nah, massa bebannya tadi 2 kg. Ya. 2 kg. Dan percepatan gravitasinya 10. Sehingga berat atau gaya berat dari batang ini adalah 20 Newton. Oke. Selanjutnya tegangan tali. Ya. Tegangan tali. Atau kita gambar di sini saja. Ini kan masih miring. Nah, gaya pertama tadi yaitu gaya berat 1 dalam sumbu Y kan. Begitu juga untuk gaya pada batang atau gaya beratnya juga pada arah sumbu Y. Nah, untuk arah sumbu X-nya tidak ada gaya kan. Nah, bagaimana untuk tegangan tali? Ya kita proyeksikan. Kita proyeksikan seolah-olah dia berada pada sumbu Y. Sehingga yang tadinya ini T menjadi T dalam arah Y atau TY. Di mana TY ini bernilai T sin theta. Kenapa sin? Karena garis yang tegak lurus ini berada di depan sudut. Dia kan cerminan dari ini. Jadi berada di depan sudut maka menggunakan sin. Kalau ada di samping sudut berarti menggunakan cos. Maka TY sama dengan T sin 38,66 derajat ya. Oke. Ini ya. Ini. Nah, jadi ada 3 gaya yang kita miliki ya. Yang ada di kotakin ini. 3 gaya. Oke, kita langsung masuk saja pada persamaan gaya. Ingat, nilainya bernilai 0. Kenapa? Karena setimbang, dia tidak bergerak. Nah, kita lihat bahwa TY ini berada di atas. Atau biar lebih mudah kita buat batas ya. Atau buat garis pembatas. Yang di atas garis ini bertanda positif, otomatis TY bertanda positif kan. Sedangkan yang di bawah garis itu bertanda negatif. Siapa saja yang di bawah garis, yaitu ini tadi. Gaya batang, gaya berat batang, dan gaya berat objek. Maka TY dikurang WB kan. Dikurang W1. Nah, semuanya ini dikalikan dengan R sama dengan 0. Nah, R-nya nanti masing-masing. Jadi masing-masing punya R, sehingga kita bisa masukkan TY dikali RY dikurang WB dikali RB dikurang W1 dikali RB sama dengan 0 ya. Nah, TY ini adalah T sin 38,66. Kita cari saja sin 38,66 yaitu 0,625 ya. 0,625 berarti T dikali 0,625 dikali RY. Nah, RY-nya 1 meter. Dari sini ke engsel kan. Tidak usah kita tulis, jadi satunya tidak perlu ditulis. Nah, WB itu yang ini. 20 dikali RB. RB ini yang mana? Yaitu jarak dari titik tengah batang sampai engsel, yaitu 0,5.
dikurang W1 yaitu 40. Dikali RB ya kan. RB itu atau R1 ya, karena RB tadi sudah. Ini R1. R1 jarak dari ini ke engsel yaitu 0,8 kan. Yang ini tadi. 0,8 sama dengan 0, oke. Kita naik saja sebelah kanan sehingga 0,625T dikurang ini 10, ini 32. Nah, ini kan sama saja dijumlahkan tapi tanda negatif, yaitu negatif 42. Kita pindahkan saja jadi positif 42. Maka T adalah 42 per 625 atau 0,625. Maka T-nya bernilai 67,2 Newton. Oke, jadi seperti itu adik-adik. Tegangan talinya itu harus 67,2 Newton agar sistemnya setimbang. Jika kalian masih belum paham, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.